Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi konstekstual. Tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryo-Ningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau juga merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Lalu, apa saja pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan? Yang pertama adalah trilogi pendidikan, Ingarso Sungtulodo, yang artinya seorang guru harus menjadi seorang pemimpin, harus mampu memberikan suri tauladan. Artinya, kita seorang guru harus memberikan contoh yang baik bagi para peserta didik. Kemudian yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarsa. Artinya seorang guru meskipun di tengah kesibukannya, kita harus mampu membangkitkan atau mengunggah semangat para peserta didik untuk ke arah yang lebih positif. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Artinya, kita seorang guru harus bisa memberikan dorongan, moral, dan semangat dari belakang. Di mana guru adalah seorang motivator yang handal untuk memberikan motivasi yang sesuai dengan karakter peserta didik. Kemudian pemikiran filosofis yang kedua, yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Yang artinya, pendidikan itu hanya sebagai tuntunan di dalam hidup. Tumbuhnya anak-anak kita, di sini diartikan bahwa hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan. Namun, kita sebagai pendidik, juga sebagai pamong, memberi arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Pemikiran filosofis yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Dan tentu saja, setelah tumbuh motivasi, maka peserta didik perlu hal yang sangat menyenangkan setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Lalu, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sebagai seorang pendidik, maka tugas sayalah untuk menggiring para peserta didik ke arah yang lebih baik lagi, dengan memberikan motivasi yang sesuai dengan peserta didik. Peserta didik sendiri membutuhkan motivasi dan demonstrasi. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.